اللهم صل وسلم وبارك عليه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنذير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووأت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز وأفلح المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, di rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, di mimbar-mimbar yang mulia, semua khatib wasiatkan kepada jamaah kaum muslimin untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi salah satu rukun khutbah, apabila khatib pada hari ini tidak menyampaikan wasiat takwa kepada jemaah kaum muslimin, maka khutbah tersebut batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita ketahui bahwa perintah takwa bukanlah perintahnya para khatib. Perintah dan kewajiban takwa bukanlah kewajiban datangnya dari para ulama. Wasiat takwa bukan wasiat datangnya dari para habaib, masyayikh, dai dan lain sebagainya. Namun wasiat takwa adalah wasiat langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Seluruh manusia ditekankan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa kepadanya. Bahkan para nabi sekalipun Allah perintahkan untuk selalu bertakwa kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi ittaqillah." Wahai para nabi, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari para nabi yang Allah perintahkan untuk selalu bertakwa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan orang-orang yang telah Allah berikan iman di dalam hati mereka untuk selalu bertakwa kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 102, di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-70, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kalimat yang sama, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh manusia, baik mereka beriman ataupun mereka tidak beriman kepada Allah, mereka orang Islam ataupun non-muslim, mereka juga diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang pertama, di dalam surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat yang pertama, kalimatnya pun sama persis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum." Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian selalu bertakwa, takut kepada Rabb pencipta kalian. Umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad diutus, bahkan sampai umat akhir zaman kelak, mereka diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah."
sungguh telah kami wasiatkan, kata Allah, kepada umat-umat sebelummu wahai Muhammad, dan umat-umat setelahmu kelak, hendaklah mereka untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, seluruh manusia diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nabi, mereka umat biasa, mereka para raja, mereka rakyat biasa, mereka kaya, miskin, perempuan, laki-laki, muda, tua, mereka diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perintah takwa begitu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan bukan hanya kepada manusia yang beriman kepada Allah, kepada mereka yang tidak beriman sekalipun mereka diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang apabila memiliki rasa takwa di dalam dirinya, mereka orang-orang yang Allah titipkan rasa takwa di dalam dirinya, mereka akan diberikan banyak fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik fasilitas tersebut bisa mereka nikmati berada di dunia ini, bahkan kelak fasilitas takwa tersebut bisa mereka nikmati ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya beberapa fasilitas takwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang bertakwa mereka sedang mempersiapkan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Wahai manusia, kata Allah, berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bahwa surga tersebut memang disediakan hanya untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Orang yang bertakwa mereka mempersiapkan salah satu syarat diterimanya amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka melakukan amal ibadah kepada Allah, kemudian ada rasa takwa di dalam diri mereka, maka salah satu syarat diterimanya amal ibadah sudah ada pada diri orang tersebut. Namun apabila mereka melakukan amal ibadah walaupun banyak, namun mereka tidak bertakwa kepada Allah, maka ibadah mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat ke-27, ketika Allah menceritakan tentang kurbannya, tentang ibadah kurbannya Qabil dan Habil. Kurbannya Habil diterima oleh Allah, sedangkan kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Di akhir daripada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang bertakwa sajalah yang ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa mereka dicampakkan di dalam hatinya, diletakkan di dalam hati mereka furqan, yakni ketika mereka bertakwa kepada Allah akan ada furqan, pembeda di dalam diri seorang hamba tersebut, yang dengan furqan tersebut bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan, mana hak dan mana batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan takwa di dalam diri kalian. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang bertakwa, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan seluruh permasalahan hidup yang mereka hadapi, dan Allah akan berikan mereka rezeki bahkan dari jalan yang mereka sendiri tidak ketahui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq, surat ke-65 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan jalan keluar dari semua permasalahan hidup yang mereka hadapi, dan Allah akan berikan mereka rezeki dari jalan yang mereka sendiri tidak ketahui. Orang yang bertakwa mereka melakukan amalan yang mana amalan tersebut paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Beliau ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Rasulullah SAW memberikan jawaban, amalan tersebut yakni taqwa Allah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah fasilitas yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang selalu bertakwa kepadanya. Makanya perintah takwa tersebut sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, bahkan kepada nabi sekalipun Allah selalu perintahkan untuk selalu bertakwa kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa menunggu jawaban sekalipun, ketika kita ditanya apakah kita ingin mendapatkan fasilitas tersebut di atas yang telah khatib sampaikan tadi, maka tanpa ada jawaban sekalipun kita sama-sama mengetahui bahwa kita semua ingin mendapatkan semua fasilitas orang-orang yang bertakwa tersebut yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Namun tidak sedikit di antara kita, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah, bingung apa yang harus kita berbuat sehingga kita mendapatkan ketakwaan tersebut. Bingung apa yang harusnya kita kerjakan sehingga kita dicap oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa takwa adalah selalu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takwa. Namun ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika beliau menjelaskan definisi takwa, beliau menjelaskan lebih terperinci. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa takwa adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Dalam pengertian takwa menurut Sayyidina bin Abi Thalib, beliau membahas bahwa ada 4 kriteria ataupun sifat ataupun amalan yang apabila seorang hamba kerjakan amalan tersebut terus-menerus dan tertanam di dalam diri seorang hamba 4 sifat tersebut, maka mereka layak disebut orang-orang yang bertakwa, dan mereka layak disebut orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila salah satu di antara 4 ciri tersebut belum ada pada diri seorang muslim, maka wajar mungkin selama ini segala permasalahan hidup yang mereka hadapi susah sekali mereka carikan jalan keluarnya. Mungkin wajar selama ini ketika kita melakukan amal ibadah tidak ada asar pada diri kita karena amalan kita tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin wajar selama ini kita sibuk mencari rezeki, namun rezeki tersebut tidak pernah kita dapatkan karena memang belum ada ciri takwa di dalam diri kita, karena memang kita belum termasuk orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah khatib sampaikan definisi takwa menurut Sayyidina bin Abi Thalib, bisa kita raih 4 kriteria tersebut sehingga kita mendapatkan fasilitas yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian yang pertama menurut Sayyidina bin Abi Thalib ketika beliau menjelaskan definisi takwa, yakni al-khaufu minal jalil. Orang yang bertakwa, mereka selalu memiliki rasa takut di dalam diri mereka. Takut kepada Allah, baik mereka takut mengerjakan larangan Allah ataupun mereka takut meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang bertakwa yang pertama. Mereka selalu memiliki rasa takut di dalam dirinya. Jadi orang yang bertakwa, mereka tidak akan meninggalkan salat 5 waktu. Orang yang bertakwa, mereka tidak akan meninggalkan puasa Ramadan. Orang yang bertakwa, mereka tidak akan meninggalkan kewajiban mereka menunaikan zakat. Orang yang bertakwa, mereka selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, mereka tidak akan berbohong karena berbohong dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, mereka tidak akan berdusta. Orang yang bertakwa, mereka tidak akan menzalimi orang lain. Orang yang bertakwa, mereka tidak akan meninggalkan salat. Orang yang bertakwa, mereka tidak akan memakan harta haram. Orang yang bertakwa, mereka selalu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala karena di dalam diri mereka ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian definisi yang kedua, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan definisi takwa, beliau mengatakan bahwa orang yang bertakwa, mereka selalu mengerjakan sebuah amalan berlandaskan atas apa yang Allah perintahkan dari Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya melalui hadis-hadis sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi orang yang bertakwa, mereka tidak akan melakukan sebuah amalan kecuali amalan tersebut benar-benar telah diajarkan oleh Allah, telah diperintahkan oleh Allah dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena ketika kita diizinkan hidup oleh Allah, kita diuji yang pertama. Apa ujian tersebut?
Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, kata Allah, bahwa tidak akan diciptakan manusia dan jin kecuali untuk selalu beribadah kepadanya. Dan ketika kita melakukan ibadah, ada ujian lagi. Apa ujian tersebut? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang diuji oleh Allah dari amalan yang kita kerjakan adalah amal yang terbaik, bukan amal yang terbanyak. Jadi ketika kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa amalan yang kita kerjakan tersebut adalah baik di mata Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, ketika ada seorang hamba melakukan sebuah amalan, namun amalan tersebut tidak baik di mata Allah walaupun baik di mata manusia, maka mereka itu seakan-akan membawa beban yang paling berat, berjalan puluhan kilo, kemudian sampai di tujuan, bekal mereka tersebut, beban mereka tersebut tidak bisa mereka gunakan sama sekali. Hanya memberatkan mereka saja, namun tidak ada manfaat bagi diri mereka sama sekali. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang bertakwa, mereka selalu memiliki ilmu sebelum mereka melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya semua amalan soleh mereka tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kriteria yang ketiga menurut Sayyidina bin Abi Thalib, ketika beliau menjelaskan definisi takwa, beliau mengatakan yakni al-qanaa'atu bil qalil. Orang yang bertakwa, mereka qanaah, menerima pemberian takdir dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Ketika mereka diberikan ujian kemiskinan oleh Allah, mereka bersabar karena mereka yakin bahwa itulah takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi orang yang bertakwa, mereka tidak akan mencari jalan haram hanya untuk mencari harta, karena mereka yakin bahwa itulah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Karena kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaknya harta itu tidak menjamin kita semakin dekat dengan Allah. Banyaknya harta itu tidak menjamin kita semakin mudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya harta itu tidak menjamin kita semakin mudah hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah seorang sahabat hidupnya miskin. Ketika melaksanakan salat berjamaah dengan Rasulullah dan para sahabat yang lainnya, setelah melaksanakan salat jamaah, sahabat tersebut langsung pulang. Tidak sempat berzikir, tidak ada waktu untuk berdoa, langsung pulang ke rumahnya. Lama kelamaan kejadian tersebut disaksikan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai sahabat, kesibukan apa gerangan yang kau kerjakan di luar masjid? Tidak adakah waktu engkau gunakan untuk berzikir, engkau gunakan untuk berdoa dengan para sahabat yang lain?" Kemudian sahabat tersebut memberikan jawaban, "Wahai Rasulullah, hidup saya miskin. Di rumah saya cuma punya sarung satu. Kalau sarung ini saya gunakan untuk salat berjamaah, istri saya di rumah itu menunggu sarung ini untuk melaksanakan salat. Kalau saya lama berzikir, berdoa, saya khawatir istri saya sholat di luar daripada waktunya. Makanya kata sahabat tersebut, makanya wahai Rasulullah, doakan saya supaya saya menjadi kaya." Singkat cerita, sahabat tersebut didoakan oleh Rasulullah menjadi orang yang kaya. Diberikan modal pertama sepasang domba. Lama kelamaan, singkat cerita, sahabat tersebut dombanya semakin hari semakin banyak. Namun lama kelamaan sahabat tersebut sudah tidak ditemukan lagi oleh Rasulullah di barisan para sahabat melaksanakan salat berjamaah. Kemudian Rasulullah menjumpai sahabat tersebut, kemudian bertanya, "Wahai sahabat, ada apa gerangan? Sekarang sudah tidak saya temukan lagi engkau bersama dengan barisan para sahabat melaksanakan salat berjamaah bersamaku di masjid." Kemudian sahabat tersebut memberikan jawaban, "Wahai Rasulullah, lihatlah, dombaku semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin berkembang. Jangankan untuk melaksanakan salat berjamaah, kadang-kadang untuk melaksanakan salat 5 waktu saja, saya sudah jauh daripada waktu yang semestinya." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang singkat ini kita ambil pelajaran bahwa kekayaan tidak menjamin kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit orang yang ketika diuji dengan kekayaan, mereka malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib supaya kita menjadi orang-orang yang qanaah, menerima pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit, walaupun mungkin berat kita menerima takdir tersebut, namun itu adalah takdir yang paling baik yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadani hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kemudian yang keempat, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yakni takwa adalah al-isti'dad li yaumir rahil. Orang yang bertakwa mereka selalu mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya kita tanpa terkecuali pasti akan menemui ajal masing-masing, karena kita sudah dijamin kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya telah Allah tentukan, keadaannya telah Allah tentukan, kapan, di mana, itu telah dituliskan jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa lari dari kematian. Tidak ada seorang pun yang tahu di antara kita kapan kita akan dimatikan oleh Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu di mana kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang semestinya kita cemaskan, yang semestinya kita takutkan, bukan kapan kita dimatikan oleh Allah, bukan di mana kita dimatikan oleh Allah, bukan bagaimana keadaan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seharusnya kita takutkan, yang seharusnya kita cemaskan adalah apa bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan Allah, bertemu nekat tanpa persiapan modal bekal sama sekali. Jangan sampai kita pulang kampung ke akhirat, kita pulang kampung nekat tanpa membawa bekal sama sekali. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan sudah mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena bekal tersebutlah salah satu yang akan membantu kita, menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Suriah wa fi Palestin wa fi Rohingya wa fi Uyghur wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma a'id al masjid al aqsa ila rihabil muslimin warzuqna fihi salatan qabla mamatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.